Dika. Guys, di video kali ini kita akan membahas HP gaming yang murah lagi, karena saya tahu kalian suka yang murah-murah. Murahnya berapa bang? Nanti murahnya yang mahal, murah diasmu. Biasanya kan kayak gitu. Murahnya ini harganya cuma 1 jutaan, dan kalau kalian merasa 1 jutaan itu masih mahal, mungkin kalian kerjanya kurang keras, jadi lebih semangat lagi kerjanya ya. Dan bukan hanya murah, HP ini itu memiliki spesifikasi, fitur, dan juga performa yang menurut saya nggak kalah sama HP-HP flagship yang ada di tahun 2020. HP apa ini? Di video kali ini akan kita bahas, tapi seperti biasa, buat kalian belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan di video kali ini saya juga ingin memperkenalkan asisten pribadi baru di channel Dika ID. Jadi langsung aja saya perkenalkan. Hai Google, siapa kamu? Saya asisten Google. Selain menolong Anda, saya harap saya bisa jadi sahabat yang baik juga. Oke, jadi asisten pribadi saya di channel Dika ID sekarang adalah Google, dan Google akan membantu saya untuk mereview beberapa part atau beberapa produk yang ada di spesifikasi. Contohnya seperti Sony Xperia XZ1 yang akan kita review kali ini, dan sebenarnya HP ini itu adalah requestan dari kalian. Jadi saya iseng aja beli karena kalian request, dan ternyata saya ketagihan. Karena dengan harga hanya 1 jutaan, saya beli ini harganya 1,5 juta ya, bekas, bukan baru. Dulu barunya nanti akan kita bahas, tapi saya bahas dulu saya belinya itu 1,5 juta. Tapi kalau kalian misalkan rela untuk mendapatkan kondisi fisik yang nggak sebagus ini, nggak semulus ini, itu harganya bisa di bawahnya, sekitar 1,2 sampai 1,3 juta. Nah, untuk link pembeliannya seperti biasa sudah saya taruh di kolom deskripsi, baik yang kurang mulus dengan harga yang lebih murah, dan juga yang 1,5 juta dengan fisik yang lebih mulus. Hampir kayak baru, jadi bener-bener gak ada flawless, gak ada lecet-lecet bekas pemakaian gitulah. Gila, ini memang misal diistilahkan mungkin sekitar 95%. Dan dulu harga launchingnya Sony Xperia XZ1 ini harganya itu sekitar 10 juta. Dan kalau kalian nggak percaya kalau dulu harganya ini 10 juta meskipun sekarang cuma jadi sejutaan, langsung aja kita tanya asisten pribadi saya. Oke Google, berapa harga Sony Xperia XZ1? Di situs it.priceprice.com dijelaskan bahwa saat diluncurkan pertama kali di pasaran, Sony Xperia XZ1 ini ditawarkan dengan harga $700 Amerika Serikat atau setara rp 9,8 jutaan. Tuh, 9,8 juta, jadi hampir 10 juta. Dan kapan di launchingnya? Itu sebenarnya nggak lama-lama banget, jadi sekitar tahun 2017 bulan September. Jadi umurnya belum ada 3 tahun, dan belum ada 3 tahun harganya udah anjlok menjadi sekitar 1 jutaan. Dan dengan harga yang bisa kalian dapatkan 1 jutaan bekasnya, menurut saya rasanya itu masih flagship, rasanya itu masih 10 jutaan seperti harga launchingnya. Karena menurut saya fitur-fiturnya ini bisa dibilang nggak kalah sama flagship tahun 2020, seperti di sektor kamera, kemudian spesifikasi, dan juga gaming yang nanti akan kita tes semua. Tapi sekarang kita awali dulu dari spesifikasinya ya, spesifikasi SoC utamanya. Jadi untuk spesifikasinya Sony Xperia Z1 ini menggunakan Snapdragon 835 dengan octa-core atau 8 core. Jadi 4 core-nya itu 2,45 GHz dan 4 core lainnya 1,5 GHz, sama-sama pakai Kryo. Fabrikasinya 10 nanometer, jadi nggak sepanas Snapdragon 820 yang ketika saya nge-review LG V20 kemarin, banyak banget yang komen, wah Snapdragon 820 beli HP bonus trika, karena memang saking panasnya. Dan jujur memang LG kemarin itu menurut saya panas, jadi kalau misalkan digunakan untuk nge-game sekitar 15 menit itu pasti drop FPS. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan Adreno 540. Nah, kalau misalkan kita mau bandingkan dengan HP-HP lain yang menggunakan SoC yang sama, SoC aja ya, jadi yang pakai Snapdragon 835 dan juga Adreno 540 itu di tahun 2017 ada Samsung Galaxy S8, Note 8, kemudian Mi 6, HTC U11, Nokia 8, dan Razer Phone generasi pertama, kemudian ada Google Pixel 2, dan masih banyak lagi. Dan dari semua itu yang paling murah harga bekasnya adalah Sony Xperia XZ1 ini, lalu diikuti dengan HTC U11 dengan harga sekitar 1,6 juta.
Dan menurut saya, karena saya belum pernah pegang HTC U11, menurut saya HP 1 jutaan gaming yang paling worth it sekarang itu adalah ini, Sony Xperia XZ1. Jadi kalau kemarin saya review LG V20, saya bilang HP 1 jutaan terbaik adalah LG karena saya belum pegang ini. Setelah pegang ini, dan kalian mungkin juga udah pernah nonton review Razer Jungle Cat yang saya pakai HP ini ya untuk memainkan game-game kelas berat dan lancar semua, nggak ada lag sama sekali, nggak panas. Tapi nanti kita juga akan tes akan dapat berapa FPS. Dan sekarang kita bahas dulu aja kalau dari segi desain ya. Kalau dari segi desain, jujur saya nggak terlalu suka desainnya ya, karena desainnya itu masih lumayan tebal. Jadi frame di antara kiri kanan ini nggak bezel sama sekali. Di bagian bawah juga agak mirip dengan bagian atas framenya. Jadi kalau misalkan yang bagian atas ini nggak ada kameranya, itu pasti kalian bingung yang bagian atas mana, yang bagian bawah mana kalau misalkan HP-nya mati. Kemudian untuk port-portnya di sebelah kanan itu ada volume up and down. Kemudian juga ada tombol power. Yang tombol powernya ini juga berfungsi sebagai fingerprint. Jadi fingerprintnya ini side mounted di sebelah kanan dengan tombol power. Kemudian agak turun ada tombol shutter. Kemudian di bagian bawah ada lubang mic dan juga charging port yang sudah menggunakan USB Type-C. Di bagian kiri ada slot untuk SIM dan juga slot SD card. Dan tadi saya research untuk yang Sony Xperia XZ1 resmi itu yang masuk ke Indonesia adalah yang dual SIM. Cuman yang ini yang versi AU. Jadi yang saya punya ini adalah versi AU, bukan Docomo, bukan SoftBank, tapi AU. Ya menurut saya sih sama aja ya, AU, SoftBank, Docomo itu harganya ya relatif lebih murah. Nah, untuk yang ini dia hanya single SIM. Kemudian kalau dari bagian atasnya ada audio jack dan juga lubang mic lagi. Kemudian di bagian cover belakangnya juga terdapat lensa kamera yang ukurannya cukup besar dan resolusinya juga cukup besar. Jadi ukuran lensanya ini besar, kemudian resolusinya juga besar, 19 megapiksel dengan lensa wide 25 mm dengan bukaan f2.0. Di sini juga ada beberapa fitur seperti NFC, flash, HDR10, panorama dan lain-lain yang nanti akan kita bahas. Kemudian juga ada logo Xperia di bagian tengah yang agak di-emboss ke dalam gitu. Kemudian kalau di bawahnya ada logo AU dan juga ada serinya yaitu SOV36. Kemudian di bagian depan juga ada kamera yang resolusinya 13 megapiksel dengan bukaan f2.0 sama dengan lensa wide-nya kalau di bagian depan ini 22 mm dan untuk videonya di bagian depan bisa 1080 sampai 30 fps dan juga punya sensor gyro dan juga ACE. Jadi kalian bisa shoot sambil stabil. Oke, sebelum kita bahas kameranya, mungkin saya bahas dulu untuk displaynya ya. Untuk displaynya ini dia sudah menggunakan resolusi Full HD, panelnya IPS dengan 16 juta warna dan untuk tingkat pixel per inch-nya atau PPI-nya itu lumayan tebal yaitu 441 ppi. Jadi udah tebel banget, jadi kualitas gambarnya menurut saya walaupun bukan Super AMOLED tapi IPS-nya ini udah padat banget. Kemudian dengan harga 1 jutaan kalian akan mendapatkan HP dengan RAM yang cukup lega yaitu 4 GB plus memori internal yang enggak 32 GB tapi 64 GB. Jadi kalau kalian mau install game-game berat zaman sekarang, zaman hits sekarang itu masih sisa. Di sini saya udah hampir install semua game-game berat yang hits di 2020, tapi memorinya masih sisa sekitar 13% untuk penyimpanannya. Dan kalau misalkan kalian suka video atau foto, kalian bisa tambah MMC dan untuk MMC-nya dia bisa support sampai 256 GB. Oke, jadi udah gitu aja ya untuk spesifikasi desain dan juga spesifikasi utama karena menurut saya banyak banget fitur dari kamera ini yang perlu kita bahas. Jadi kalau spesifikasi dan desain ya kalian bisa lihat di GSM Arena lah untuk lebih lengkapnya. Nah sekarang saya akan bahas dulu dari sektor kameranya yang menurut saya cukup oke dengan harganya sekarang yaitu 1 jutaan. Jadi dia punya banyak banget fitur. Oke, jadi untuk tampilan menu interface kameranya itu seperti ini aja, standar tapi sangat easy untuk digunakan. Dan di sini saya coba untuk motret bunga ya. Dan untuk shutternya juga lumayan cepet. Jadi ketika dicepret itu langsung masuk ke hasil menu yang ada di pojok kanan atas itu. Dan untuk hasil gambarnya menurut saya sih masih cukup worth it banget ya untuk harga sekarang yang harga 1 jutaan. Dan untuk detail-detailnya juga dapet. Jadi kalau kalian lihat detail bunganya, tekstur bunganya itu masih dapet banget. Dan di sini saya juga udah coba untuk fokuskan atau ngeblurkan bunga yang ada di area belakang, jadi bukan yang di depan, itu juga masih dapet banget. Kemudian di sini juga terdapat banyak banget filter, banyak banget yang bisa kalian pilih di modenya. Jadi ini adalah mode kontras, kemudian ada mode cermin. Jadi kalau misalkan kalian pengen kalian terbelah menjadi dua gitu, kalian bisa menggunakan mode cermin ini.
Kemudian juga ada film lawas kalau kalian pengen main film dilan-dilanan. Kemudian ada mozaik, jejak gerak, nostalgia, miniatur, dan ini jelas. Jelas ini maksudnya mungkin HDR ya. Jadi warna-warnanya itu lebih pop up. Jadi rumput yang tadinya hijaunya itu hijau pudar sekarang jadi hijau apa ini namanya ya? Ya pokoknya hijaunya itu padang gitu, hijaunya mencolok gitu ke mata, dan menurut saya sih kurang natural kalau seperti ini, kelihatan banget kalau kamera HP. Kemudian juga ada fish eye tapi bahasa Indonesianya mata ikan di situ. Juga ada fitur komik berwarna sebagian, dan ini fitur kaleidoskop. Jadi fitur ini lumayan keren, jadi dia bisa membuat gambar itu seperti kaleidoskop. Nah, sekarang ini adalah fitur AR atau Augmented Reality. Jadi kalian bisa seolah-olah gambar itu kayak ada 3D-nya, dan ada suaranya juga. Jadi ada suara kayak misalnya ini akuarium ya, suaranya akuarium. Kayak kita itu ada di dalam air gitu. Dan ya animasinya sih ya kayak animasi Indosiar, tapi ya menurut saya masih cukup gigi lah. Ini nggak bisa dipegang ya, ini jangan ditiru. Karena ini nggak bisa dipegang karena saya kayak berimajinasi kayak gitu aja. Dan banyak banget efek-efek AR-nya. Pilihannya itu banyak banget, bukan hanya akuarium dan juga space ini. Masih banyak banget fiturnya, fitur AR-nya, dan kalian juga bisa nambah dengan cara download fitur augmented reality-nya ini di Play Store. Jadi kalau misalkan kalian pengen bermain-main dengan anak kalian yang masih kecil atau adik kalian yang masih kecil, bisa nih pakai fitur efek AR ini. Nah, ini enaknya kalau misal di zoom dia juga tetap di situ. Jadi awalnya dia akan set perspektif permukaan datar, kemudian kalau kita zoom seperti ini, dia bakalan tetap di situ. Jadi kayak ya augmented reality lah. Nah, kalau misalkan AR-nya itu kita pindah ke kamera depan, hasilnya seperti ini. Jadi ya kayak efek-efek fitur Snapchat dan juga Instagram gitulah. Dan ini adalah efek jadi kalau misalkan kalian pengen bercita-cita jadi sebar-sebar uang kayak gitu, pakai efek ini bisa. Kemudian dia juga ada fitur object tracking seperti ini, sama seperti LG V20, tapi menurut saya detailnya itu bagusan Sony ini ya. Jadi kalau kalian lihat kawatnya ini sampai karat-karatnya itu kelihatan. Kemudian kalau untuk settingannya tampilannya seperti ini, jadi kalian bisa shoot kamera belakang itu sampai ke 4K. Tapi kalau misalkan 4K-nya diaktifkan, fitur steady-nya itu jadi mati ya, sama seperti LG V20 kemarin. Kalau LG itu mentok di UHD, tapi kalau ini bisa 4K. Dan bisanya object tracking dan juga fitur untuk steady itu adalah di Full HD 30 fps. Kalau 60 fps dia nggak steady, jadi bisanya cuma 30 fps. Oke, jadi ini adalah tes video pakai kamera belakang dengan resolusi 4K. Cuman kalau 4K steady-nya itu nggak terlalu aktif ya. Jadi kalau kalian lihat masih terlalu shaky di sini. Dan kalau untuk kualitas gambarnya kira-kira seperti ini nih. Ini adalah hasil kalau misalkan kamera low light ya. Jadi kalau kamera low light pakai video, jadi seperti ini kira-kira. Dan ini cuma pakai lampu yang ada di atas. Dan di sini banyak kucing guys. Di sini udah kayak kebun binatang. Jadi udah. Dan kalau misalkan video dan foto itu agak beda. Jadi kalau foto itu memang karena dia ada fitur optimalisasi ya. Jadi nggak segelap ini. Kalau foto kayaknya lebih terang dan lebih bagus kalau misal digunakan untuk foto. Dan ini adalah hasil foto ketika low light tanpa flash. Tapi saya nanti juga akan coba pakai flash. Masih lumayan, dan ini kalau pakai flash ya kelihatan banget kalau pakai flash itu kayak kurang natural. Dan ini juga low light. Dan low lightnya bagus banget juga kalau misalkan nggak terlalu low ya. Kemudian ini adalah fitur slow mo 960 fps, tapi dia cuman ada fitur ini aja. Jadi misal kalian pengen setting 120 fps kemudian resolusinya Full HD nggak bisa, jadi cuman 720 HD dan juga 960 fps. Oke, jadi sebelum kita tes gaming, kita tes benchmark dulu ya. Dan untuk benchmark menggunakan 3D Mark dengan driver Slingshot, di Slingshot Extreme kita mendapatkan 3916, dan untuk Slingshot Extreme Vulkan itu 2985. Kemudian untuk skor Antutu benchmarknya mendapatkan 220.168, lumayan tinggi untuk HP yang sekali lagi harganya 1 jutaan. Kemudian kalau untuk benchmark Geekbench di single core-nya mendapatkan 382, dan kalau misalkan performa single core ini itu masih di atasnya Samsung Galaxy Note 8 yang pakai Exynos. Jadi Snapdragon 835 ini masih di atasnya Exynos-nya Samsung Note 8. Tapi kalau misalkan kita comparekan dengan Snapdragon 845,
Selisihnya nggak cukup jauh, sekitar 400-an lah kalau Snapdragon 845. Tapi kalau misalkan udah masuk ke performa multicore, Snapdragon 835 ini mendapatkan skor 1554, masih di atasnya Samsung Galaxy S8. Tapi kalau misalkan kita comparekan dengan Snapdragon 845 udah lumayan jauh. Snapdragon 845 itu sekitar 2000 skornya. Oke, jadi sekarang saatnya yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu tes gaming. Kita pertama pakai game PUBG dulu dengan settingan HDR plus Extreme. Dan hasilnya Sony Xperia XZ1 dengan Snapdragon 835 dan Adreno 540 ini stabil banget di 60-an FPS. Dan kita pakai GFX Extra ini ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngegame PUBG pakai 60 FPS harus pakai bantuan itu biar nggak mentok di 30 FPS. Nah, di game ini kalau kalian lihat 59 ya, walaupun nggak sampai 60 karena mungkin stuck di situ ya, 59. Dan di sini saya coba pakai untuk grafiknya biar padat, frame-nya biar padat. Jadi saya naik mobil dan dia juga masih stabil. Dan ini sudah menit ke-5, jadi kalau kalian lihat di pojok kiri itu kan ada menit ke-5. Nah, ini sekarang udah menit ke-8. Di menit ke-8 dia agak turun tapi masih di atas 30 fps. Jadi masih 40, stabil 40. Kemudian dropnya sampai 36 fps tapi masih stabil. Kemudian di tes game Honkai Impact 3 di game Wibu yang cukup berat ini, dia juga stabil banget walaupun saya pakai ulti-ulti yang ulti-ulti yang nggak karu-karuan, dia juga masih stabil. Dan untuk grafik settingnya ini dia adalah recommended-nya di angka 3. Jadi hampir atau sama dengan settingan grafik yang ada di iPhone 11 Pro Max. Kalau kalian lihat kan ini smooth banget ya, hampir nggak ada lag. Padahal ini sudah sticks yang agak jauh karena kemarin ketika saya tes Honkai Impact 3, wah itu masih sticks yang awal-awal jadi FPS-nya nggak terlalu berat. Nah sekarang udah lumayan jauh dan nanti kalau misalkan salah lagi ya saya nggak tahu, saya sudah turutin semua apa yang menurut kalian harus dites. Kemudian kalau performa panasnya nggak panas-panas banget kok, dia ada di bawah 40 derajat Celcius dengan rata-rata itu di bagian layar maupun di bagian belakang sekitar 36 derajat Celcius. Walaupun ini sudah saya gunakan untuk tes gaming yang lumayan lama banget. Oke guys, jadi cukup segitu aja ya video review dari Sony Xperia XZ1 yang awalnya adalah requestan kalian. Jadi buat kalian yang pengen request aja karena lumayan saya dapat konten, dapat AdSense dan kalian juga dapat informasi HP-HP murah lainnya. Jadi jangan sungkan, langsung aja request. Dan kesimpulannya versi DKID, kalau kemarin saya nge-review LG V20 dan disitu saya bilang kalau ini adalah HP terbaik di angka 1 jutaan untuk sektor kameranya, tapi gamingnya itu noob banget karena dia pakai Snapdragon 820 yang panas. Jadi kalau misalkan panas itu performanya bakalan drop, FPS-nya juga ikutan drop. Tapi kalau HP ini selisihnya dengan LG V20 itu, kalau LG V20 1,1 juta dari Docomo, kalau ini 1,5 juta yang fisik mulus, 1,3 juta untuk fisik yang lebih tidak mulus. Dan selisihnya kita anggap saja dengan yang sama-sama mulus ya, selisihnya 400.000, tapi menurut saya worth it banget. Dengan hanya selisih 400.000 dari sektor gaming, kalian bisa dapat PUBG 60 fps dengan grafik setting HDR Ultra Extreme, itu masih 60 fps dan lancar, stabil ya, kecuali kalau mungkin koneksi internet kalian nggak bagus. Kemudian kalau misalkan main game Honkai Impact 3 dengan settingan rekomendasinya itu udah default angka 3 sama seperti iPhone 11 Pro Max saya, itu pun juga flawless, jadi bisa 30 fps dan digunakan untuk main itu lancar. Dan seperti yang kalian lihat di footage tadi, untuk temperaturnya juga nggak panas, nggak sepanas Snapdragon 820 yang benar-benar mengganggu banget dari segi penggunaan. Kalau misal dipegang kayak gini itu panas, dari segi performa dia juga drop FPS. Jadi saya harus klarifikasi kalau yang 1 jutaan terbaik LG V20 kemarin udah lupakan aja. Jadi yang terbaik sekarang adalah Sony Xperia XZ1 ini. Kemudian kalau untuk harganya yang sama-sama di range 1 sampai 2 jutaan, ya itu ada HTC U11 dan juga Sony XZ yang premium. Dan kalau dua HP itu saya belum pernah pegang, jadi saya belum bisa kasih komentar. Dan sementara ini statement saya tetap kalau 1 jutaan terbaik itu adalah HP ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Sony Xperia XZ1 kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!